Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indi Marcella Sinaga dari kelas 2 SIP dengan NIM 2357301052. Di sini saya akan jelaskan mengenai materi pertemuan 3 kemarin, itu tentang mengaktifkan file binding dan yang lainnya. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai proyek kelompok kami, yang mana judulnya adalah Pautopia. Apa sih Pautopia? Itu adalah aplikasi yang menyediakan jasa seperti menyediakan jasa titipan untuk hewan-hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Jadi di situ nggak cuman menjual makan atribut dan perintilan hewan lainnya, tapi juga menyediakan seperti jasa untuk uh, mengecek apakah hewan kita itu terkena penyakit seperti itu. Jadi di situ lebih ke kayak pet care. Jadi bisa untuk menanyakan kondisi hewan peliharaan kita itu seperti apa. Jadi kami di sini menamakannya adalah Pautopia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari penerapan view binding. View binding ini adalah fitur di Android Studio yang mempermudah user ketika mengakses ke komponen yang ada di tampilan atau views dan saat ini inisialisasi di activity tanpa perlu menggunakan find view by ID. Nah, dengan view binding ini, setiap komponen yang ada pada layout XML yang ada di REST itu dapat diakses secara otomatis berdasarkan atribut ID sehingga bisa menghindari dari null pointer exception. Oke, selanjutnya adalah kita buat satu file baru di dalam com example. Nama project kita ini kita buat satu package baru dan di dalam package-nya kita buat juga satu activity baru. Nah, di sini kita jelasin dari main activity dulu. Di sini kita tambahin di line kedua ada private let init. Itu artinya adalah digunakan agar variabel binding dapat diinisialisasikan nanti. Oke, selanjutnya adalah cara bagaimana mengaktifkan view binding adalah dengan cara kita buka Gradle script. Kita pilih yang build Gradle modul. Nah, di sini kita tambahkan build features view binding sama dengan true. Kenapa kita ubah dia menjadi true? Karena agar view bindingnya itu aktif dan akan membuat otomatis file ketika kita mengenternya seperti itu. Kita tambahkan ini di build Gradle-nya dan setelah itu kita membuat satu activity baru. Nih, second activity kita buat di line 17-nya sama seperti yang di main activity. Ada private let init for binding activity second binding. Kenapa second binding? Karena dia ada di second activity.kotlin. Kita tambahkan ini karena sebelumnya dan jika sesuai template ini enggak ada, kita tambahin. Nah, setelah itu kita menambahkan ini di file kita. Nah, activity second binding ini akan menyesuaikan dengan nama layout. Jadi, jika nama layoutnya activity underscore home, maka tipe data untuk variable bindingnya adalah akan secara otomatis activity home binding. Dia akan mengikut otomatis. Nah, di sini juga kita harus mengubah set content view yang di line 23 ini. Kita ganti dotnya ini menjadi root seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengenalan atribut-atribut yang ada di Android Studio ini. Yang pertama ada web content. Nih, web content. Ini kenapa kita pakai itu agar ukuran-ukuran elemen yang ada di dalam si atribut ini menyesuaikan. Jadi kita nggak perlu setting satu persatu lagi di setiap sisinya. Itu. Selanjutnya ada lagi match parent, namanya match parent. Di sini ini dia di line 7. Gunanya match parent adalah agar ukuran elemen
memenuhi space-space yang ada di dalam parent. Kurang lebih sama seperti yang si wrap ini, biar dia nggak harus di setting manual, jadi otomatis. Selanjutnya adalah layout margin horizontal. Contohnya ada di line. Di sini nggak ada. Jadi gunanya adalah untuk memberikan margin atau jarak dari kiri dan kanan. Nah, sedangkan yang vertikal atas dan bawah. Oke, selanjutnya adalah kita membuat satu button yang mana ketika diklik itu dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Kita buka main activity kita. Nah, di sini saya buat itu dengan namanya login. Jadi saya ubah button to second-nya. Saya ubah ID-nya itu menjadi button to second. Nah, di dalam main activity kita panggil lagi nih si button to second tadi ini, yang si tombol login ini. Kita panggil binding button to second set on click listener. Itu gunanya adalah agar pas diklik itu dia berpindah ke page selanjutnya. Selanjutnya adalah kita menambahkan research. Contoh research itu adalah seperti gambar, huruf, dan lain-lain. Nah, di sini kita buka di erase. Ini contohnya ada drawable, font layout, map, values, dan XML. Nah, di sini ada yang pertama drawable. Ini cara kita menggunakannya adalah dengan cara misalnya kita punya gambar yang mau dimasukin nih. Kita klik kanan aja si drawable ini. Nih, sampai ke situ kursornya, kita klik kanan, kita paste. Nanti secara otomatis akan masuk file yang kita mau itu ke dalam sini. Dan namanya itu harus kecil semua atau camel case. Selanjutnya adalah font. Caranya agak sedikit berbeda dengan si drawable tadi. Kita klik new. Harusnya di sini ada font research directory. Kita pilih itu, nanti ada pilihannya font dan lain-lain. Kita pilih yang font. Nah, ketika sudah seperti itu baru kita bisa pakai. Baru kita klik kanan dan kita pastekan file font yang kita mau, yang kita punya. Misalnya saya di sini ada saya buka di download gitu. Nah, sini. Misalnya saya mau pakai si Poppins ini font yang udah saya download. Tinggal klik kanan aja. Atau di copy deh. Di copy. Maaf ya, agak lambat, Pak. Di copy. Terus itu di klik kanan di sini. Di paste. Nah, nanti akan masuk nih. Contohnya si heading ini. Nah, peraturan untuk nulis filenya itu sama juga kayak si drawable tadi, harus kecil semua. Saya di sini contoh file font yang saya pakai. Selanjutnya ada ini yang lain-lain. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau colors itu udah pasti sesuai artinya, yaitu warna. Sini kita buka contohnya. Nah, jadi di sini ini adalah warna-warna yang kami pakai di project kami. Misalnya untuk logo kami pakai heksanya yang segini gitu. Kami pakai warna ini. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan project kita masing-masing. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat intent. Apa sih itu intent? Intent adalah digunakan untuk berpindah dari satu activity ke activity lain melalui dengan cara ketika kita klik tombolnya itu akan berpindah ke page yang kita mau. Nah, di sini kita buat satu tombol atau button di main activity kita.
Di sini kita buat satu button. Kita klik aja nih kalau misalnya bingung mana sih codingannya gitu. Nih, ketika diklik button login, dia akan otomatis terarah. Oke, di sini nama buttonnya saya buat login. Dan jangan lupa ID-nya itu diganti. Di sini saya buat button to second. Warna, ukuran, dan segala macamnya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Sini udah nggak ada lagi yang merah, berarti semuanya sudah aman, nggak ada yang error, dan bisa dijalankan. Kenapa bisa nggak ada yang error? Karena nih semuanya sudah kita pasangkan dengan constraint-nya masing-masing. Sudah kita seperti ini. Nih, kanan kirinya, atas bawahnya itu udah, jadi nggak bakal ada error. Jika kita sudah memasangkannya dengan benar seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke main activity-nya. Nah, di sini dipanggil lagi nih si button to second tadi atau si login tadi pakai binding to dot btn to second. Ini nama tombol loginnya tadi. Kita pakai set only click listener itu gunanya agar uh, berpindah di setiap terjadinya klik, berpindah dari activity satu ke activity lain. Nah, jadi di sini ketika kita klik tombol login itu berpindah dari main activity. Di sini ada second activity, itu apa sebagai tujuannya. Oke, selanjutnya adalah kita contohkan saja langsung, kita praktekkan. Kita buka activity main kita. Nah, desainnya adalah seperti ini. Cuman tampilan basic saja. Selamat datang. Kita inputkan nama kita, password kita, dan kita klik login. Kita cek apakah berhasil. Ketika diklik login akan berpindah ke page lain. Kita coba. Sedikit ngebug. Oke, di sini kita masukkan saja nama kita. Lama banget. Kita ketik nama kita, password kita. Ini bisa diisi teman-teman. Fillable 1 2 3 misalnya. Kita klik login. Nah, berhasil. Kan requestnya itu adalah ketika klik login ada ke halaman kalkulator atau tugas sebelumnya. Di sini kita bisa coba saja. Kita masukkan angka. Bebas deh. Misalnya 5 sama 10. Pilih aja. Kita mau menghitung luas segitiga atau luas persegi. Misalnya saya pilih yang luas persegi nih, segitiga nih. Nanti outputnya akan keluar secara otomatis luas segitiga sama dengan 25,0. Kenapa bisa keluar hasil? Karena yang di second activity tadi. Mana dia? Nah, di sini. Karena kita memasukkan logika penghitungan luas segitiga. Makanya hasilnya keluar. Coba kita coba yang luas persegi. Kita klik aja nih. Nah, hasilnya keluar juga. Hasilnya adalah 50. Kenapa 50? Di sini ada rumus hitung luas persegi panjang. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Sisi 1 kali sisi 2. Nah, di sini sisi satunya sisi 5, sisi 10-nya, sisi 2-nya sisi 10. Sekian video yang bisa saya buat mengenai penjelasan view binding dan yang lain-lainnya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akan saya perbaiki di video pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali.